Kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini insyaallah kita masuk di pembahasan maf'ul mutlak. Nanti maf'ul mutlak ini dia i'rabnya pasti nasab. Jadi maf'ul mutlak itu atau masdar dia harus di i'rab nasab. Nah, itu yang harus kita ingat selalu, bahwa kalau kita ketemu maf'ul mutlak maka i'rabnya wajib nasab. Tidak boleh rofa, tidak boleh jar. Nah, kita masuk. Apa itu masdar? Nah, yang sudah pernah belajar sorof mungkin akan lebih mudah jika sudah masuk pembahasan. Tapi bagi yang belum pernah belajar sorof, insya Allah akan kita berikan pengantar untuk memahami apa itu masdar. Nah, apa itu masdar atau maf'ul mutlak? Jadi maf'ul mutlak itu ya menggunakan masdar. Apa itu masdar? Al-masdar huwal ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l. Jadi masdar itu apa? Dia adalah isim al-mansubu yang dinasab, alladhi yang yaji'u, masdar itu datang salisan di urutan ketiga fi tasrifil fi'il, di dalam tasrif fi'il. Jadi ketika kita mentasrif fi'il, mesti kita akan mulai dari fi'il madi dulu, kemudian fi'il mudhari, baru masdar. Jadi urutannya begitu di dalam mentasrif. Mentasrif itu apa? Merubah bentuk suatu kata dari fi'il madi dirubah menjadi fi'il mudhari, kemudian dirubah menjadi masdar. Itu namanya tasrif. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, kalau kita mau mentasrif kata fataha. Fataha yaftahu fathan. Nah, urutannya begitu. Jadi fi'il madi, mudhari, masdar. Berarti fataha itu fi'il madi, yaftahu fi'il mudhari, fathan masdarnya. Jadi masdar dari kata fataha itu adalah fathan. Contoh lagi, soma yasumu sauman. Jadi sauman itu adalah masdar dari kata soma. Contoh lagi, nasoro yansuru nasron. Maka nasron dia adalah masdar dari kata nasoro. Contoh lagi misalnya madda yamuddu maddan. Maka maddan masdar dari kata madda. Ghaza yaghzu ghazwan. Nah, maka ghazwan ini merupakan masdar dari kata ghaza. Nah, jadi maf'ul mutlak itu dia harus menggunakan masdar. Artinya kalau dia bukan masdar, maka bukan maf'ul mutlak. Jadi kalau kita ketemu maf'ul mutlak, nah berarti dia masdar. Kalau kita ketemu masdar, berarti di situ dia berposisi sebagai maf'ul mutlak. Contoh misalnya, Soalnya emas engkau po, oh gimana hendak ison delo. nah,
Maf'ul mutlak nanti punya 3 fungsi. Satu, dia ada untuk menguatkan makna fiilnya. Contoh misalnya kita mengucapkan jalasa aliyun julusan. Julusan ini kan merupakan masdar dari kata jalasa. Jadi kalau kita tasrif, jalasa yajlisu julusan. Maka julusan dia menjadi maf'ul mutlak. Nah, fungsinya untuk menguatkan makna fiilnya. Atau bahasa kita untuk mentaukidkan makna fiilnya dengan cara mendatangkan maf'ul mutlaknya atau masdarnya. Sehingga kalau kita terjemahkan pun jalasa aliyun julusan, terjemahannya tetap sungguh Ali telah duduk. Jadi julusan ini kita tidak terjemahkan misalnya jalasa aliyun julusan. Ali telah duduk, julusan dengan sebenar-benarnya duduk, tidak begitu. Tapi langsung saja kita terjemahkan jalasa aliyun julusan, sungguh Ali telah duduk. Nah, jadi kalau kita dapat masdar, maka dia menjadi maf'ul mutlak. Fungsi kedua nanti, ini masih. Contoh kedua misalnya, zahaba Zaidun ilal madrasati zahban. Nah, zahban ini masdar dari kata zahaba. Maka terjemahannya, sungguh Zaid telah pergi ke sekolah. Nanti terjemahannya seperti itu. Contoh lagi misalnya, akala Zaidun al-fakihata. Zaid telah makan al-fakihata, buah. Maka terjemahannya karena ada maf'ul mutlak di sini, kita katakan sungguh Zaid telah makan buah. Contoh lagi misalnya, syariba Zaidun al-qahwata, syurban. Nah, kata syurban ini merupakan masdar dari kata syariba. Jadi kalau kita tasrif, syariba yashrabu syurban. Nah, terjemahannya, sungguh Zaid telah minum qahwah. Qahwah itu kopi. Nah, jadi fungsi maf'ul mutlak atau masdar dalam sebuah kalimat yang pertama adalah untuk menguatkan makna fiilnya. Jadi kalau kita terjemahkan ya kayak tadi, sungguh gitu. Yang kedua nanti fungsinya untuk menjelaskan bentuk pekerjaannya. Nah, nanti cuman kalau nanti begini, untuk membedakan apakah dia berfungsi menguatkan makna fiilnya atau menjelaskan bentuk pekerjaannya. Nanti kalau misalnya dia hanya berupa masdar saja. Contohnya misalnya julusan, dahban, aklan, syurban, tanpa ada sambungan lagi di kata setelahnya, maka dia berfungsi untuk menguatkan makna fiil. Nah, kalau misalnya ingin menjelaskan bentuk pekerjaannya, maka dalam dua bentuk. Satu, dia dikasih mudhof ilaih, masdarnya itu dikasih mudhof ilaih atau dikasih naat. Jadi kalau kita lihat, oh ini kok masdar ada mudhof ilaihnya gitu. Berarti dia berfungsi bukan untuk menguatkan makna fiilnya, tapi berfungsi untuk menjelaskan bentuk pekerjaannya. Contoh, jalasa aliyun julusal maridi. Ali duduk. Kemudian kita ingin menjelaskan bagaimana Ali duduknya. Duduknya itu seperti apa? Kan banyak model cara duduk gitu. Maka kemudian kita katakan julusal maridi, seperti duduknya al-marid, orang yang sakit. Nah, jadi kalau si masdar dikasih mudhof ilaih, maka dia berfungsi untuk menjelaskan bentuk pekerjaannya. Atau dia dikasih naat nanti. Contoh, qara'a aliyun al-kitabata. Ali membaca tulisan. Al-kitabah itu kan tulisan.
Kiroatan itu kan masdar dari kata qoro'ah. Qoro'a yaqra'u kiroatan. Ada dua masdarnya, Qur'anan atau kiroatan. Harusnya syariatan ya, karena naat itu kan harus sama dengan yang disifati. Jadi kiroatan syariatan dengan bacaan yang cepat gitu. Nah, jadi ketika si masdar dikasih naat atau mudhof ilaih, maka dia berfungsi untuk menjelaskan bentuk pekerjaan. Gimana Ali cara membacanya gitu? Oh, dia baca dengan bacaan yang cepat gitu. Qiraatan syariatan. Contoh dikasih naat lagi misalnya ijtahada Aliun fid dirasati. Ali itu bersungguh-sungguh di dalam dirasah pelajarannya. Nah, bagaimana bersungguh-sungguhnya si Ali gitu? Ijtihadan syadidan, dengan kesungguhan yang kuat seperti itu. Contoh lagi misalnya Masya Aliun masyan but'an. But'an itu lambat. Ali itu berjalan dengan jalan yang lambat. Masyan but'an. Yang ketiga, dia berfungsi untuk menjelaskan bilangannya. Nah, nanti misalnya kok kita dapat masdarnya dalam bentuk musanna misalnya gitu ya. Nah, maka nanti dia menjelaskan berapa kali dia melakukan perbuatan itu. Contoh, doroba Zaidun al-khosyaba dorbatain. Zaid mukul kayu. Berapa kali dia mukulnya? Dorbatain. 2 pukulan. Kalau 1 pukulan gimana? Nanti dia punya pola. Jadi kalau misalnya menjelaskan bilangan, khusus untuk menjelaskan bilangan, maka masdarnya nanti mengikuti pola fa'latan. Misalnya, doroba Zaidun al-khosyaba dorbatan. Dorbatan kan mengikuti pola fa'latan. Jadi kalau kita dapat masdar, dia mengikuti pola fa'latan. 1 pola saja. Fa'latan, maka itu menunjukkan jenis berapa kali dia melakukan perbuatan itu. Nah, dorbatain atau kita lihat ada angka di situ. Misalnya 2 pukulan seperti itu ya. Dorbatain, maka fungsinya adalah untuk menjelaskan bilangan. Jadi kalau kita ringkas, maf'ul mutlak itu kan dia punya 3 fungsi. 1, menguatkan makna fiilnya, menjelaskan bentuk pekerjaannya. Yang ketiga adalah menjelaskan jumlah pekerjaan itu dilakukan berapa kali. Nah, kalau misalnya yang menjelaskan bentuk pekerjaannya, maka dia harus dikasih mudhof ilaih atau dikasih naat. Kalau menjelaskan bilangannya, harus dia datang dalam bentuk angka gitu. Kalau 3 pukulan, misalnya kita katakan doroba Zaidun al-khosyaba salasa dorbatin misalnya. Nanti begitu. Jadi kalau mulai angka 3, nanti si masdarnya itu dia jadi mudhof ilaih. Tapi nanti sebelum masdarnya itu dia ada angka dulu. 3 pukulan kah, 4 pukulan, 5 pukulan. Kalau kita dapat seperti itu, berarti dia menjelaskan bilangannya. Berapa kali dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini misalnya yang 1 pukulan. Doroba Zaidun amron dorbatan wahidatan. Atau kita hanya katakan doroba Zaidun amron dorbatan. Harusnya wahidatannya enggak usah. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau dia mengikuti pola fa'latan. Dorbatan kan ikut pola fa'latan. Jadi Zaid itu memukul Amr. Dorbatan. 1 pukulan. Kalau dia misalnya untuk menguatkan mana fiilnya, dia tidak ikut pola fa'latan. Masdar seperti biasa. Misalnya,
doroba Zaidun amron dorban misalnya. Jadi masdarnya kan aslinya itu adalah doroba yadribu dorban. Tapi kalau untuk menjelaskan berapa kali dia melakukan pukulan tersebut, misalnya kita yang mengatakan sekali, ikutkan pola fa'latan, dorbatan. Atau misalnya soha fauzan soihatan. Fauzan itu berteriak. Soihatan satu teriakan. Nah, ini untuk untuk masdar ya. Jadi namanya maf'ul mutlak itu harus datang dalam bentuk masdar. Nah, cuman nanti begini. Syaratnya masdarnya itu merupakan masdar dari fiil yang di awal. Baru kita bisa sebut dia maf'ul mutlak. Jadi nggak bisa misalnya fiil di awal itu doroba, sementara kita pakai masdar dari kata soha misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui apakah dia maf'ul mutlak atau bukan, syaratnya tadi masdarnya harus dari fiil yang sama gitu. Jadi masdar dari fiil yang sama, baru kita bisa katakan itu maf'ul mutlak seperti itu. Kalau bukan, maka dia bukan maf'ul mutlak. Itu tambahan untuk syarat dari masdar atau maf'ul mutlak. Sampai di sini dulu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz izin bertanya. Iya, silakan. Itu kan Ustadz, masdar itu kan kadang beda-beda Ustadz. Jadi cara tentukan itu masdar Ustadz, kalau kita tasrif gimana Ustadz? Kita bahas habis ini. Di materi habis ini tentang cara membuat masdar. Kita bahas. Ustadz, bagian slide yang kedua Ustadz, belum ada screenshot, bisa slide kedua. Yang mana? Kedua Ustadz, yang kedua yang keguna fungsi fiil yang kedua Ustadz. Yang tadi Ustadz. Yang ketiganya Ustadz. Sudah? Ustadz. Baik. Kalau kira-kira paham sampai di sini? Agak bingung Ustadz. Bingungnya di mana? Masdar itu. Iya Ustadz. Nah, gitu. Baru nemu Ustadz. Nah, sekarang kita masuk di masdar. Bagaimana cara kemudian membuat masdar itu? Masdar itu nanti ada dua jenis ya. Satu ada masdar simai namanya. Kemudian yang kedua ada masdar kiasi. Simai itu maksudnya memang harus lihat kamus gitu. Simai. Kalau kiasi tinggal ikutkan pola saja. Jadi tasrif atau ilmu sorof itu kan nanti ada namanya tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Nah, masdar itu nanti masuk di pembahasan tasrif istilahi nanti. Nah, tasrif istilahi nanti ada 22 bab nanti. Ada 22 bab. Berarti ada 22 bentuk pola yang sudah dibuat oleh para ulama bagaimana cara membuat masdar. Nah, kemudian untuk masdar simai itu khusus untuk fiil yang dia asli 3 huruf. Kayak macam nasoro, maka masdarnya harus lihat kamus. Gitu. Kemudian doroba harus lihat kamus.
kemudian alima. Pokoknya setiap yang fiil madinya itu 3 huruf, maka masdarnya harus lihat kamus. Itu namanya sima, itu begitu. Nah, kalau kita buka kamus, biasanya di kamus itu hanya ada 3 yang ditampilkan. Fiil madi, sampingnya fiil madi ada mudhoreknya, sampingnya mudhoreknya nanti ada masdar. Kalau kita buka kamus ya. Di kamus online juga sama seperti itu. Di kamus yang kayak Munawir gitu ya, Mahmud Yunus misalnya, nah nanti urutan-urutannya begitu. Nah, masdar kiasi artinya kita nggak perlu buka kamus gitu. Dia tinggal diikutkan pola yang sudah dibuat oleh para ulama. Nah, untuk apa? Untuk fiil yang fiil madinya 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Jadi fiil madi itu nanti ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Nah, cuman yang asli fiil madi itu cuma 3 huruf. Kalau sudah fiil madi 4 huruf, maka nanti 3-nya asli, 1-nya tambahan. Kalau fiil madinya 5 huruf, berarti 3-nya asli, 2-nya tambahan. Kalau fiil madinya 6 huruf, 3-nya asli, 3-nya tambahan. Dan para ulama sudah membuat rumus apa tambahannya. Kalau yang 4 huruf, tambahannya apa? Yang 5 huruf, tambahannya apa? Yang 6 huruf fiil madinya tambahannya apa? Berarti kalau kita dapat fiil madi 3 huruf, berarti asli semua itu. Berarti nasoro itu huruf asli semua, fiil madi. Alima huruf asli semua. Misalnya karuma huruf asli semua kan 3 huruf. Nah, ada fiil madi misalnya akroma 4 huruf kan? Berarti 3-nya asli, 1-nya tambahan. Nah, untuk masdar dari fiil yang 4 sampai 6 huruf itu tinggal kita ikutkan pola saja. Ini mudah kalau kiasi. Kalau simai kita harus buka kamus gitu. Atau kita hafal. Maka nanti kalau menghafal fiil sebenarnya hafalkan fiil madinya, mudhari'nya, masdarnya. Misalnya doroba yadribu dorban, nasoro yansuru nasron, alima ya'lamu ilman misalnya. Fataha yaftahu fathan. Nah, nanti kalau menghafal fiil madi seperti itu. Nah, contoh misalnya fiil madi yang 3 huruf ya. Berarti harus buka kamus gitu. Nah, nanti bukanya di mana? Kalau nasoro berarti cari di huruf abjad nun nanti. Cari di huruf abjad. Jadi buka kamus, tadi kan itu kan urutannya pakai huruf hijaiyah kan? Alif, ba, ta, sa gitu. Sampai dengan ya. Berarti untuk mencari masdarnya nasoro, kita cari di abjad nun. Ya, di abjad. Di huruf hijaiyah nun. Bukan di nun. Setelah nun itu kan nanti ada misalnya habis nun a gitu, nun ba, nun ta gitu. Urutannya emang selalu begitu. Kita cari yang nun sod. Jadi ketemu yang huruf hijaiyah nun, kita buka kan. Nah, mulai itu semua kan nun semua. Cuman kan habis nun itu huruf hijaiyah apa? Kita cari yang nun sod. Setelah ketemu nun sod, kita cari yang nun sodro. Ketemulah nanti nasoro, sampingnya ada yansuru, sampingnya lagi ada nasron. Nah, jadi kenapa di sini saya baca yansuru? Karena di kamusnya memang dibaca yansuru. Kenapa masdarnya di sini nasron? Gitu. Karena dari kamus memang untuk fiil madi yang 3 huruf. Kalau fiil amr kan dibentuk dari fiil mudhari'nya. Doroba misalnya. Yadribu mudhari'nya, dorban masdarnya. Idrib fiil amr.
Fataha yaftahu fathan, masdarnya iftah, fiil amarnya. Alima ya'lamu ilman, i'lam. Hasuna yahsunu husnan, uhsun. Hasiba yahsibu, husbanan ihsib. Harusnya fi'il amarnya sukun semua akhirnya. Unsur, idrib, iftah, i'lam, uhsun, yahsib. Nah, jadi untuk fi'il madi yang 3 huruf, dia harus diikutkan, dia harus buka kamus untuk tahu masdarnya seperti itu. Nah, maka nanti sebenarnya kalau misalnya kita itu pengen mencari masdar, ya harus buka kamus. Makanya minimal di rumah read kamus. Misalnya kamus Mahmud Yunus yang tidak terlalu tebal. Gitu. Maksudnya tidak lebih tebal daripada kamus Al-Munawwir itu. Tapi kalau saya lebih nyaman pakai kamus Al-Munawwir itu karena tata letaknya lebih nyaman juga untuk dilihat. Nah, ini untuk yang fiilnya 3 huruf. Jadi harus buka kamus. Makanya nanti latihan cara membuka kamus. Jadi kalau kita ingin mencari masdar dari kata nasoro, cari di huruf hijaiyah nun. Nun sodro. Kalau ingin mencari doroba, cari di abjad do nanti. Kalau fatahah berarti di hijaiyah fa. Alima di ain, hasuna di ha, hasiba di huruf ha. Makanya diurutkan. Kapan dapat huruf hijaiyah? Kita mau cari hasiba misalnya. Berarti hijaiyahnya dulu harus cari yang ha. Dan dibuka. Kemudian cari yang setelah ha itu sin. Ha sin. Setelah dapat ha sin, cari yang ha sin ba. Ketemulah nanti hasiba. Sampingnya hasiba, mudhari'nya. Sampingnya mudhari'nya nanti masdarnya. Ketemu. Jadi untuk yang fiil madinya 3 huruf harus buka kamus. Gitu. Baik, ini untuk yang 3 huruf dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita masuk yang 4 huruf. Ustaz. Gimana? Silahkan. Siapa dulu? Ana cuma minta yang slide sebelumnya Ustaz, yang bagian itu. Yang mana? Yang ini. Maaf Ustaz, sebentar. Ya. Silakan. Yang lain tadi. Ustaz, itu kok fi'il amarnya tadi apa dibilang terbentuk dari fi'il mudhari. Itu agak bingung Ustaz. Gimana itu Iya, maksud? jadi fi'il amr itu dia dibuat dari fi'il mudhari'nya. Jadi misalnya bagaimana cara membuat unsur itu? Nanti yang lihat dulu fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya? Maksudnya kalau misalnya kita tiba-tiba nggak tahu fi'il amrnya apa gitu. Kita hanya dapat nasoro yansuru gitu. Kan fi'il ada 3 kan? Madi, mudhari', amr gitu. Nah, terus apa nih fi'il amrnya nasoro gitu. Nah, maka kita lihat fi'il mudhari'nya dulu. Mudhari'nya apa? Yansuru kan. Maka caranya nanti buang huruf pertamanya fi'il mudhari'. Iya-nya berarti dibuang. Kemudian sukunkan huruf terakhirnya. Nah, sisanya kan tinggal nun sodro. Nunnya sukun, ro-nya sukun. Nah, kan nggak bisa dibaca kan kalau awalannya sukun. Nah, maka supaya bisa dibaca ditambahkan hamzah wasol di awal itu. Yang alifnya itu. Nah, kemudian alifnya itu diharokati sesuai dengan harokat 1 huruf sebelum huruf terakhir. Makanya kenapa dia dhammah? Unsur. Karena 1 huruf sebelum huruf terakhirnya kan dhammah. Shotnya kan dhammah. Unsur. Kenapa
idrib, enggak udrib. Karena satu huruf sebelum huruf terakhirnya kasro kan, ro-nya kasro itu. Makanya dibaca kasro, idrib. Jadi nanti fiil amr itu hanya akan dibaca untuk yang 3 huruf ya. Fiil madi yang 3 huruf, nanti fiil amrnya itu hanya akan dibaca u atau i awalan. Nah, kalau mau dibaca u, satu huruf sebelum huruf terakhirnya nanti harus dhammah. Kalau mau dibaca i, satu huruf sebelum huruf terakhir, fathah atau kasroh. Yang fathah contohnya mana? Iftah. Dari fataha yaftahu iftah. Itu dia. Nah, jadi kalau cara membuat fiil amr itu memang dari fiil mudhari'nya. Fiil amr itu dibentuk dari fiil mudhari'. Jadi kalau kita ingin membuat fiil amr dari suatu fiil, maka tinggal lihat mudhari'nya dulu. Kemudian mudhari'nya itulah yang nanti dibuat menjadi fiil amr. Begitu ininya untuk penjelasannya. Sebenarnya di waktu pembahasan fiil amr sudah disampaikan juga. Nanti coba bisa dibuka rekamannya di sana. Cara membuat fiil amr sudah disampaikan. Mana Ustaz? Lupa Ustaz. Ya memang harus ini Ulang-ulang. diulang-ulang. Faedahnya. Kalau misalnya nanti bingung, maka nanti kalau menghafalkan fiil dihafalin sekalian aja, enggak apa-apa. 4 berarti. Madi, mudhari', masdarnya. Sebenarnya kalau sudah tahu pola sebenarnya, pola cara membuat fiil amr itu nggak usah dihafalin, fiil amrnya kita pun sudah bisa tahu gitu. Karena memang dia dibuat dari fiil mudhari'. Dan tinggal apa fiil mudhari'nya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kalau dia fiil madinya 4 huruf. Nah, maka nanti tinggal ikutkan pola saja. Contoh, ada fiil madi itu yang 4 huruf. Misalnya polanya adalah ada yang bentuk polanya itu adalah af'ala yuf'ilu if'alan. Af'il. Af'ala fiil madinya, yuf'ilu mudhari'nya, if'alan masdarnya. Af'il fiil amrnya. Jadi kalau kita sudah tahu nih fiil madinya 4 huruf gitu. Maka enggak usah buka kamus lagi untuk tahu mudhari'nya. Yang penting kita tahu pola. Sudah hafal polanya sebenarnya. Karena dia pasti ikut pola. Contoh ada fiil madi akroma. Akroma ini kan ikut pola af'ala. Akroma af'ala. Mudhari'nya yuf'ilu. Mudhari'nya berarti yukrimu. Masdarnya polanya if'alan. Maka masdarnya adalah ikroman. Fiil amrnya af'il akrim. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan af'il untuk fiil amrnya. Ini agak rumit karena harus ada pengantar sebelum untuk belajar ilmu sorof itu. Nah, nanti begini. Kalau misalnya fiil madi itu 4 huruf, ikut pola af'ala, maka tambahannya itu adalah yang hamzah itu di awal. Berarti yang asli itu adalah huruf kedua, ketiga, keempat. Contoh di yuf'ilu itu kan hamzahnya hilang. Karena polanya memang yuf'ilu. Gitu. Berarti hamzahnya nanti dihilangkan, ganti dengan ya. Gitu. Apa? Kemudian
Kula ndek ngriki. Huruf kedua, ketiga, keempatnya ikut harokat yuf'ilu. Menjadi yukrim. Ikroman. Pokoknya nanti kalau kita ingin mengikutkan pola, ikutkan harokatnya semuanya. Jadi paskan dulu nih huruf-hurufnya, kemudian harokatnya juga disesuaikan. Jadi harokatnya ikut semua. Yuf'ilu kan yukrim. If'alan harokatnya ikut semua di kata ikroman. Nah, bentuk kedua dari yang 4 huruf fi'il madinya itu adalah fa'ala. Fa'ala, kalau ada fa'ala, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Masdarnya taf'ilan. Fa'il. Nah, nanti pelajaran maf'ul mutlak ini saya buat dua pertemuan. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang mana huruf asli, bagaimana cara mengetahui huruf asli, bagaimana cara mengetahui huruf tambahan, dan bagaimana cara mengikutkan ke pola. Insya Allah besok malam ada dua PPT saya tentang maf'ul mutlak memang. Karena memang agak rumit memahami ini kalau dibuat satu pertemuan saja. Nah, intinya saya sampaikan dulu polanya di sini. Nah, kalau fa'ala nanti mudhari'nya yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, fi'il amrnya fa'il. Contohnya misalnya farroha yufarrihu tafrihan farrih. Yang ketiga, polanya adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fa'il. Contohnya adalah qatala, maka mudhari'nya yuqatilu. Masdarnya muqatalatan. Fi'il amrnya qatil. Ini untuk yang 4 huruf. Jadi fi'il madi yang ketambahan 1 huruf ada 3 bab. 1 bab af'ala yuf'ilu if'alan. Yang kedua bab fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Yang ketiga bab fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, kemudian ada yang fi'il madi itu ketambahan 2 huruf. Jadi total ada 5. Dia juga ada 5 bab. Bab pertama infa'ala yanfa'ilu infi'alan infa'il. Contoh inkasaro yankasiru inkisaron inkasir. Bab kedua ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifta'il. Contoh ijtama'a yajtami'u ijtima'an ijtami'. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafa'al. Contohnya takassaro yatakassaru takassuran takassar. Nah, nanti begini. Bapak Ibu kalau pengen tahu mana huruf aslinya. Huruf asli, jadi ulama itu sudah membuat pola bahwa setiap apa yang sama urutannya dengan fa, ain, lam, maka dia huruf asli. Berarti sisanya bukan tambahan. Sisanya adalah tambahan. Contoh misalnya ada kata infa'ala. Berarti 3-nya asli, 2 tambahan. Mana tambahannya kira-kira? Nun dan alif. Iya. Alif di awal, kemudian dan nun itu. Berarti kita bisa tahu nih, inkasaro. Mana huruf aslinya? Kasaro. Kasaro. Kaf, sin, dan ro. Berarti tambahannya Alif hamzah dan dan alif hamzah dan dan nun ini. Apa fungsinya kita tahu tambahan dan dan huruf asli? Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari kata ijtama'a, makanya kan kita sering dengar ada kata ijtima ulama gitu kan.
itu kan dari kata ijtama'a. Kita ingin mencari tahu, kita enggak tahu nih artinya ijtama'a apa. Kalau Bapak Ibu cari dari kata alifnya ini, atau hamzahnya ini, maka enggak akan pernah ketemu. Gitu. Karena kamus dalam bahasa Arab itu dia disusun sesuai dengan urutan huruf aslinya dulu. Jadi kita harus tahu dulu ijtama'a ini huruf aslinya apa gitu. Nah, nanti kita cari, oh ternyata huruf aslinya itulah jama'ah. Berarti untuk mencari tahu kata ijtama'a artinya, cari di huruf hijaiyah jim. Cari dulu jama'ah. Setelah dapat jama'ah, nanti cari di bawahnya jama'ah, nanti ketemu ijtama'ah. Itu fungsinya kita tahu mana huruf asli, mana huruf tambahan. Misalnya Bapak Ibu mau cari kata akroma. Tidak mungkin kita cari di hamzah gitu. Tidak akan ketemu nanti akroma. Kita harus cari tahu dari huruf aslinya. Nah, huruf asli setiap fiil itu adalah apa yang sama urutannya dengan fa, ain, dan lamnya. Berarti kalau ifta'ala tambahannya apa? Alif dan ta. Alif dan ta. Berarti kalau ijtama'a huruf aslinya adalah jim, mim, Jim, dan ain. mim, ain. Sementara tambahan itulah alif dan ta. Gitu. Nah, tafa'ala ini juga 5 huruf kan? Karena ada pendobelan huruf di ainnya itu. Tafa'ala berarti tambahannya huruf ta dan pengulangan di ainnya. Berarti aslinya kan kita dapat adalah kasaro. Nah, gitu. Ini untuk yang 5 huruf ya. Nah, kalau yang 4 huruf tadi ya. Kita kembali sedikit. Nah, ini untuk yang 4 huruf. Kalau 4 huruf berarti 3-nya asli, 1-nya tambahan. Nah, berarti kita bisa tahu nih af'ala ini tambahannya mana? Hamzah di awal ini. Karena yang asli itu fa'ain lam. Berarti akroma nanti aslinya itulah kaf, ro, dan mim. Fa'ala aslinya adalah faroha. Fa'ala berarti tambahannya yang alif setelah fa'in. Ya. Qotala berarti yang asli itu qotala. Tambahannya alif. Nah, kemudian ini yang 5 huruf. Jadi ada 5 bab sebenarnya. Cuman di sini saya tampilkan 3 bab. Nanti di buku sudah ada sebenarnya 5 bab itu apa saja. In fa'ala, ifta'ala, kemudian ada if'alla nanti. Ada tafa'ala. Tafa'ala belum masuk. Kemudian kalau yang 6 huruf contohnya istaf'ala. Kalau ada fiil kita ketemu istaf'ala 6 huruf kan, jadi 3-nya tambahan, kemudian 3-nya asli. Apa yang asli? Yang urutannya fa'ain lam itu. Contohnya kita ingin mencari kata istakhroja. Maka tidak mungkin kita cari dari huruf alifnya itu. Pasti kita akan cari dari kata khoroja kan. Tambahannya kan alif, sin, dan ta. Istakhroja. Misalnya ada kata istaghfaro. Istaghfaro kan juga 6 huruf fi'il madhi. Istakhroja, yastakhriju, istikhrojan masdarnya, istakhrij fi'il amarnya. Nah, ini untuk masdar ya. Jadi intinya malam ini itu kita ingin tahu masdar itu apa. Nah, masdar itu adalah urutan ketiga dalam tasrif. Tasrif itu apa? Merubah dari fi'il madhi menjadi mudhari, menjadi masdar. Nah, kalau fi'il madhinya itu 3 huruf, masdarnya harus buka kamus. Gitu. Kalau fi'il madhinya 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf, tinggal kita ikutkan pola saja. Kira-kira misalnya kita dapat fi'il taba ada. Taba ada ini ikut. Kita harus cek dulu berapa huruf nih fi'il madhinya gitu. Oh, 5 huruf.
Kalau 5 huruf taba'ada mirip yang mana? Mirip infa'ala, ifta'ala, kemudian if'alla, tafa'ala atau tafa'ala. Oh, dia mirip tafa'ala. Tafa'ala masdarnya apa? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Oh, berarti ikutkan taba'ada ya taba'adu taba'u. Nah, itu sebenarnya membuat masdar. Nah, cuman nanti kan kalau dalam kalimat itu kan nggak kosongan gitu kan. Masdarnya sudah ada di situ gitu. Nanti tinggal kita cek saja. Ini kata ini mirip fiil di awal nggak gitu. Kalau mirip fiil di awal, oh maf'ul mutlak. Gampangnya sebenarnya begitu. Misalnya ada kalimat istighfaro Zaidun, istighfaron. Zaid itu sungguh Zaid itu telah meminta ampun. Karena istighfaron kan masdar dari kata istighfaro. Nah, itu untuk masdar ya. Yang 3, 4, 5, dan 6 huruf. Gitu. Nah, ini sudah. Nah, baik. Sampai di sini dulu untuk maf'ul mutlak atau masdar ya. Nanti besok malam insya Allah saya akan sampaikan lagi masih satu pertemuan lagi untuk masdar ini supaya kita mungkin malam ini masih banyak bingungnya tentang masdar. Nah, nanti besok malam semoga sudah tidak bingung lagi. Cuman memang masdar itu memang bahasan sorof gitu sebenarnya. Cuman di sini disampaikan sedikit tentang masdar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Makin bingung soal maf'ul mutlak? Afwan Ustaz. Iya, kita paham. Ana, Gimana? Afwan Ustaz, Ana izin bertanya. Silakan. Tadi yang masdar kiasi 3 huruf, 4. Oke, yang 3 huruf kiasi Ustaz. 4, ya. 3 huruf. Kalau kiasi Yang 4, 5, 6. Lebih dari 3. 4. Yang fa'ala. Iya. Nah, di halaman 127 itu masdarnya fi'alan. Fa'ala yufa'ilu fi'alan fa'il. Gimana? Oh, masdarnya. Jadi kalau di kitab Amsila nanti untuk fiil yang 4 huruf itu ada beberapa masdar. Jadi satu kata punya beberapa pola masdar. Misalnya qatala yuqatilu muqatalatan wakitalan fahuwa muqatilun. Jadi masdarnya sampai ada yang 2, ada yang 3. Jadi kita bisa memilih. Yang di buku ini benar juga, yang di slide Ustaz benar juga gitu. Iya, benar juga. Cuman pernah saya tanyakan ke Ustaz Jafar, Ustaz yang sering dipakai masdarnya yang mana gitu. Katanya yang fi'alan gitu. Yang ikut mufa'alatan juga bisa atau fi'alan juga bisa. Jadi bisa kita katakan qatala yuqatilu qitalan gitu. Boleh. Intinya punya beberapa masdar. Ini baru saya sampaikan satu, ternyata di buku ada yang kedua. Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Baik. Yang lain gimana? Masih bingung sekali? Alhamdulillah ngerti-ngerti sedikit. Ngerti-ngerti sedikit, nah, enggak apa-apa. Gitu. Nanti insya Allah besok malam kita masih bahas maf'ul mutlak. Nanti masih berproses. Enggak apa-apa, karena emang maf'ul mutlak ini agak susah. Susahnya karena dia ada kaitannya dengan sorof. Gitu. Sementara nahwu itu kan yang selama ini kita pelajari kan nggak ada kaitannya dengan sorof. Gitu.
Ini sudah mulai. Jadi masdar itu nanti dipakai di dua tempat. Satu di maf'ul mutlak, dua maf'ul min ajli. Bedanya nanti kalau maf'ul min ajli itu masdar tapi bukan untuk perbuatan. Bukan perbuatan fisik, dia perbuatan hati. Nah, kalau misalnya kayak misalnya apa namanya? Dan maf'ul min ajli itu dia tidak harus sama dengan fiilnya di awal. Nanti kita akan bisa bedakan. Mana masdar untuk maf'ul mutlak, mana masdar untuk maf'ul min ajli. Nah, berarti nanti tambahan mulai dipersiapkan gitu. Nanti saya kirimkan ini, kirimkan file kalau masih ada. Saya coba cek filenya dulu. Saya pernah buat itu fiil madi mudhari masdar. Ada sekitar 200 fiil deh. Saya coba cekkan. Semoga masih ada. Ya nanti saya kirim di grup saja kalau memang masih ada insya Allah. Saya coba cari dulu. Apa Ustaz? Iya, gimana? Eh, koreksi jika saya salah. Tadi Ustadz menyampaikan jika masdar itu dari suatu kalimat itu kata dasarnya sama dengan fiil yang menguatkan fiil. Nah, di halaman 129 itu boleh juga menggunakan masdar yang semakna dengan fiilnya. Seperti jalasa aliyun qu'udan. Nah, kita kan vocabnya kan apa, mufradatnya kan terbatas ini Ustadz. Dan kalau bertemu seperti ini mungkin polanya aja yang mungkin kata tanwin kata tain yang di akhir kalimatnya mungkin kita tahu kalau itu masdar. Iya. Cuma nanti jarang seperti itu ya. Kebanyakan itu memang kebanyakan tetap menggunakan masdar dari fiil yang awal seperti itu. Meskipun boleh, yang penting masih sinonim. Jalasa sama qa'ada kan juga sama-sama artinya duduk. Meskipun nanti penggunaannya berbeda. Nah, cuman memang belum saya sampaikan malam ini supaya tidak bercabang dulu ini apa namanya mikirnya. Nah intinya dia harus masdar dari fiil yang sama. Atau nanti bisa memang masdar dari fiil yang berbeda tapi secara makna sama. Jadi kita bisa katakan jalasa aliyun julusan atau jalasa aliyun qu'udan. Atau misalnya berdiri, koma sama wakofa kan juga sama-sama berdiri. Misalnya wakofa aliyun wukufan atau wakofa aliyun kiaman. Boleh gitu, tapi jarang juga gitu, jarang muncul. Kebanyakan masdar yang digunakan atau maf'ul mutlak itu memang dari fiil yang awal gitu seperti itu. Nah, nanti begitu. Jadi tidak harus dipikirkan dulu yang lainnya seperti itu. Yang penting paham dulu yang awal tadi ya, bahwa dia harus fiilnya itu sama dengan masdarnya itu berasal dari fiil yang awal seperti itu. Nah, nanti begitu insya Allah. Nanti kita bahas lagi soal masdar ini besok malam. Semoga tidak ada halangan dan bisa tersampaikan dengan baik. Pembahasannya masih ilmu sorof sebenarnya. Karena maf'ul mutlak itu kaitannya memang dengan sorof. Baik, itu ya. Nanti saya kirimkan fiil dan masdarnya. Nah, saya pernah buat. Nanti semoga bisa banyak membantu Bapak Ibu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Sudah 20.50. Afan sudah telat lebih 5 menit. Insya Allah kita sambung besok malam. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Syukur. tutup ya. Baik. Wa iyyakum.